Selamat siang, perkenalkan nama saya Axel Barlian, dan saya ingin mempresentasikan kode sistem informasi saya. Mulai dari oprek.php, file ini, saya copy paste dari Jamboton template di Bootstrap. Untuk navigasi barnya, saya ada mengedit dengan ID navigation, supaya ini bisa digunakan untuk melink button pada file PHP yang lain. Yaitu di sini, get home, get alumni page. Script ini, function ini, di link ke dalam file oprek.php, yaitu yang ini, dan dimasukkan dalam function ini, di mana function ini meload dan melihat hasil isi dari file PHP ini tersebut yang bernama alumni, send, home, dan testimoni. Ke alumni.php. Di sini digunakan untuk menampilkan base dari tabel alumni tersebut. Dan ini adalah ini adalah tombol yang digunakan untuk menambah data alumni. Di sini adalah modalnya yang saya kopas dari Bootstrap dan mengedit sedikit. Masuk ke bawah ke script. Function ini digunakan supaya pada tabel yang nanti kita akan buka di web, supaya bisa teratur dan tidak beracak, rapi. ID program studi ini digunakan untuk melink tabel program studi ke dalam salah satu isi dari tabel alumni yang bernama ID program studi. Method ini, Ajax ini, digunakan untuk mengambil isi dari tabel program studi dan melinknya ke ID program studi yang setelah ada di alumni. Getlist program studi ini ada fungsinya ada di oprek. Getlist program studi mengambil program studi, mengambil isi dari tabel program studi, yang mereturnnya ke dalam result array, dikembalikan sini dan ke echo JSON encode dan memasukkannya dalam fungsi sini. Render tabel alumni ini digunakan untuk menampilkan isi tabel dari database yang sudah dibuat. Isi dari database ini tersebut. Dan menaruhnya ke dalam web nanti. Render tabel alumni ditaruh di sini. Simpan data. Ajax ini terhubung ke dalam button tambah alumni yang ada di atas di sini. Button tambah simpan data ini digunakan untuk menyimpan data alumni. Kita bisa lihat dari alumni model, insert new alumni, yang mengambil
ngambil list dari alumni dan menginsertnya. Untuk menginsert dari form yang nanti akan diisi dalam form modal. Kondisi ini digunakan supaya jikalau NIM sudah ada atau NIM sudah ada di dalam database, NIM yang akan ditambahkan lagi tidak boleh sama. Jikalau sama, dia tidak akan menambahkan ke database. Dan kondisi ini. Jika dia sudah ada, dia tidak akan menambahkannya. Dan mengasih tahu bahwa data NIM sudah ada. Kita bisa lihat juga dari track ini. Dia hanya akan menambah jikalau NIM-nya berbeda. Kalau NIM-nya sama, dia tidak akan menambahkan ke dalam isi database, isi table. Dan ini adalah fungsi yang dihubungkan ke button hapus yang telah diperlihat di sini. Yang menggunakan dia mengambil NIM dan nama. Dan taruhkan dalam variabel ini. Ini nanti digunakan setelah memencet tombol hapus, dia akan menanyakan di alert, yaitu apakah data alumni NIM yang telah dipilih dan nama yang telah dipilih akan dihapus. Jika klik ya, dia akan menghapusnya dengan menggunakan hapus alumni. Fungsi ini ada di oprek. Hapus alumni. Dia akan mengambil NIM dan dari alumni model, hapus alumni. Dia langsung mendelete dengan menggunakan NIM yang telah dia ambil tadi, yang dibuat seperti variabel. Yang kondisi sama yang digunakan untuk insert tadi. Removing row ini digunakan supaya saat kita menghapus data dari tabel tersebut, dia langsung hilang di websitenya, tidak perlu untuk melakukan aksi refresh. Ini juga sama dengan render tabel alumni, dia langsung muncul di dalam tabelnya dan tidak perlu menggunakan refresh. Tabel alumni ini, fungsi Ajax ini yang di-link dengan button edit dan mengambil variabel name. Kita lihat di sini. Ambil variabel name. Ini digunakan untuk mengupdate atau merubah suatu data yang ada di dalam database. Name atribut disable ini digunakan supaya dia tidak bisa menghapus name yang sudah ada di tabel itu. Jadi cuma hanya bisa mengedit nama, angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, dan email. Dia tidak akan bisa mengedit name. Bisa lihat di alumni model, update alumni. Dia akan mengambil update alumni dan men-set nama, angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, atau email. Di mana yang dia akan ambil sesuai dengan NIM-nya. Dan akan return di query. Ini. Button tambah alumni ini dengan for option value ini untuk menambahkan ID program studi yang nanti di-link ke tabel program studi. Ini digunakan setelah kita pencet edit. Kalau ini tidak ada, maka saat kita ingin menambahkan alumni lagi, dia akan muncul data yang sudah kita taruh di edit itu tersebut. Dia akan muncul di data itu tersebut. Dan bukan muncul hasil yang kosong. Itulah kenapa kita harus menambahkan button tambah alumni ini. Yang button tambah alumni ini, ID ini adalah ID yang sama digunakan untuk button tambah alumni. Yaitu ini, ID button tambah alumni. Oke,
kita cek aja websitenya. Ini adalah websitenya. Kita bisa menggunakan tambah alumni. Tambahkan nama. Dan saat kita selesai, hasil kita pencet simpan, ya akan muncul alert, data berhasil disimpan. Dan langsung akan muncul di dalam tabel ini. Kita pencet hapus. Kita berhasil dihapus. Dan tadi ada confirm juga. Saat pencet hapus, dia akan ada confirm. Apakah data alumni dengan NIM ini dan nama itu akan dihapus. Dan juga bisa dilihat dia langsung menghilang dari tabel ini. Ini kamu menggunakan t.row. Di sini kita menggunakan edit. Kita bisa lihat bahwa ini telah dikunci. Juga kita bisa menggantikan salah satu atau banyak dari data tersebut. Kita berhasil disimpan dan kita bisa lihat di sini telah berganti informasinya. Sekarang saya akan masuk ke tabel dosen saya. Tabel dosen ini tidak jauh beda dengan tabel alumni. Saya menggunakan tabel button tapi dengan kelas yang lain, kelas float lain, supaya tampilannya agak berbeda dikit. Dan saya tidak menggunakan foreign key yang seperti program studi model tadi. Send. Supaya bisa rapi. Function render. Kita menampilkan tabel itu tersebut. Tombol submit. ID dosen sudah ada. Simpan. Save data dosen. Coba kita lihat. Save dosen. Oh ya, untuk menampilkan program studi model yang telah di link ke dalam alumni. Nah, alumni, oke. Kita harus menambahkan fungsi join. Join program studi PS. Kita ganti ID program studinya dan gantikan jadi nama dengan nama yang ada di ID program studi tersebut, yaitu sistem informasi teknik informatika atau sistem komputer. Atau hapus dosen, data dosen, mengambilkan ID dosen sama nama juga. Jadi ya delete, dan mengambil ID dosen. Tabel dosen T-body, klik edit button edit dosen yang telah di link di render ini tadi. ID dan disable juga ID dosennya. Dan ini supaya tidak overlap dengan edit dan tambah. Dan kita tambah. Oh, untuk form modal ini saya menggunakan select. Menggunakan select multiple class dan bukan type txt. Type text.
Data berhasil disimpan, ya langsung keluar. Kalau kita ingin menghapus, apakah Anda menghapus dengan mengambil ID dosen dan juga dengan nama yes. Dia langsung menghapus, dan untuk mengedit, bisa ganti. Dan ya, data ID dosen sudah ada. Oh, sudah. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan.